Breaking, bro. Blora lagi panas, PP versus Grip bikin ricuh, 12 orang kena. Yo guys, kabar panas dateng dari Blora, Jateng. Lo semua pasti udah lihat, atau minimal denger, soal dua ormas gede yang bentrok di Blora. Video viral, batu beterbangan, warga panik, dan netizen? Ya jelas rame banget. Tapi, coba deh kita jeda sebentar. Bener nggak sih, hal kayak gini masih relevan di 2025? Yuk kita bahas bareng, tanpa baper, tanpa drama, tapi tetap nendang. Awal Januari 2025 kemarin, dua ormas gede yang udah nggak asing di telinga, Pemuda Pancasila, PP, dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, bukannya nongkrong bareng sambil ngopi-ngopi santai, malah adu urat sampai adu fisik di jalanan. Nggak tanggung-tanggung, insiden ini bikin 12 orang tumbang dan beberapa kendaraan auto masuk bengkel karena bonyok parah. Lo bayangin aja, Blora yang biasanya adem ayem, tahu-tahu berubah jadi ajang smackdown terbuka. Warga yang lewat pun jadi saksi hidup drama ormas yang eskalasinya cepet banget. Orang-orang yang lagi santai mendadak harus ambil posisi tiarap demi selamatin diri. Situasi bener-bener nggak ngotak. Dan lo tahu sendiri, kalau dua ormas segede itu udah gesek-gesekan di depan umum, netizen langsung turun gunung. Timeline X, alias Twitter, Instagram sampai TikTok rame banget ngebahas insiden ini. Ada yang ngasih opini serius, ada yang sambil ngelawak, bahkan ada yang bikin meme. Dunia maya jadi rame, dunia nyata tambah panas. Warga Blora pun ikut ke bawah tegang. Banyak yang bilang, ini bukan cuma masalah ormas, bro, tapi udah nyentuh rasa aman kita sebagai masyarakat. Jadi ya, aura Blora minggu itu bener-bener berubah. Dari vibesnya tenang jadi berasa kayak masuk zona merah. Kronologinya gimana? Jadi gini, awalnya GRIP punya rencana mau buka markas baru di Blora. Ide mereka simpel aja, ekspansi ormas, cari base baru. Tapi sayangnya, dari pihak Pemuda Pancasila, PP, langkah ini dianggap kurang ajar. Katanya sih, belum ada ngopi bareng, belum ada, permisi dulur, tahu-tahu udah mau buka cabang. Ibarat lo mau numpang tinggal di rumah orang tapi belum ketok pintu. Ya jelas dong, empunya rumah bisa kesal. Awalnya cuma berasa vibes canggung di antara dua kubu. Tapi lama-lama, saling sindir mulai muncul. Grup mulai panas, story IG penuh kode, dan Twitter. Wah, udah kayak ring tinju virtual. Netizen jadi wasit dadakan, saling backup kubunya masing-masing. Cekcok di medsos pun makin panas, makin liar. Terus, ya udah deh, dari yang awalnya cuma drama digital, tiba-tiba turun ke dunia nyata. Dua kubu ketemu langsung, entah siapa yang nyulut duluan, tapi satu hal memicu yang lain, dan boom! Suasana langsung meledak kayak korek kena bensin. Batu beterbangan, tangan main, kaki ikut nimbrung, teriakan di mana-mana. Saling pukul, dorong-dorongan, chaos total. Yang lebih parah, kendaraan yang parkir cantik di pinggir jalan pun kena getahnya. Ada motor yang diangkat rame-rame terus dilempar, mobil disundul sampai bemper copot, kaca retak, spion hilang. Suasananya tuh bukan lagi kayak keributan, tapi lebih ke festival kekacauan. Warga sekitar, auto kalang kabut. Yang lagi jajan di warung langsung lempar gorengan, yang bawa anak langsung balik arah. Ada yang rasa kayak lagi di tengah syuting sinetron laga lokal, tapi sayangnya ini bukan FTV, ini real life horror. TNI Polri masuk untuk redam. Untungnya, sebelum situasi makin barbar, aparat TNI dan Polri langsung tancap gas. Gak nunggu drama makin panjang, mereka gercep banget turun ke TKP. Mobil patroli datang beriringan, personel TNI dengan wajah serius masuk ke tengah keributan kayak superhero lokal. Langsung tuh, dua kubu ormas dipisahin. Yang masih panas langsung dikawal menjauh, yang udah mulai sadar diri langsung disuruh tiarap. Gak ada yang bisa ngelawan, udah jelas, kalau aparat udah ambil alih, semua harus nurut. Titik. Aparat juga gak asal bubarin. Setelah situasi stabil, mereka ajak perwakilan dua pihak buat duduk bareng di satu meja. Disinilah momen cooling down dimulai. Suasana awalnya tegang banget, kayak rapat keluarga habis rebutan warisan. Tapi pelan-pelan, lewat mediasi yang kalem tapi tegas, ego masing-masing mulai dilembekin. Akhirnya, dua ormas itu sepakat buat turunin tensi. Mereka salaman, ngucap komitmen buat damai, dan janji nggak bakal ngulangin kejadian memalukan itu lagi. Apresiasi pun datang dari warga dan netizen. Banyak yang bilang,
Gini dong, kalau udah ribut, harus bisa juga ngademin kepala. Gak cuma bisa naik tensi, tapi harus bisa nurunin juga. Respect buat TNI Polri yang bisa masuk di waktu yang pas, dan ngebalikin suasana dari panas membara jadi adem kayak AC 16 derajat. Netizen, bro, ini bukan sinetron. Gak butuh waktu lama, begitu video bentrokan nyebar di medsos, terutama TikTok, Twitter, X sekarang, sama IG Reels, netizen langsung ngegas. Algoritma pun auto nyodorin konten bentrok tiap scroll. Yang satu rekaman pas batu beterbangan, yang lain capture story sindir-sindiran dari oknum ormas. Dunia maya rame banget, kayak lagi nobar sinetron prime time, tapi versi live. Komentar netizen? Gak ada ampun. Banyak yang bilang, bro, ini ormas loh, bukan geng motor liar di film bioskop kelas C. Jangan bawa-bawa urusan pribadi ke jalan umum lah. Ada juga yang lebih pedas, katanya bela rakyat, tapi malah bikin rakyat takut. Mana yang dibela, bro? Rakyatnya apa egonya? Beberapa akun malah bikin thread serius yang isinya ngajak mikir, kalau ormas udah mulai hobi ribut, terus siapa yang ngasih rasa aman ke warga sipil? Jangan sampai kehadiran kalian malah jadi momok, bukan pelindung. Banyak yang sepakat kalau aksi-aksi begitu bukan cuma bikin malu organisasi, tapi juga ngerusak citra ormas di mata publik. Di sisi lain, ada juga konten kreator yang nimbrung dengan gaya sarkas. Ada yang bikin video editan ala drama Korea, pakai background galau, slow motion, dan subtitle dramatis kayak ketika dua ormas bertarung demi ego. Rakyat cuma bisa lari sambil nenteng gorengan. Meme. Jangan ditanya. Mulai dari template, this is fine, sampai foto spanduk ormas yang diedit jadi, pecinta damai tapi cepat naik darah. Netizen emang kreatif kalau udah urusan roasting. Tapi di balik semua candaan itu, banyak juga suara bijak yang muncul. Ada yang bilang, harusnya ormas jadi pionir perdamaian, bukan pemicu keributan. Power itu tanggung jawab, bro, bukan alat buat gagah-gagahan. Intinya, netizen boleh lucu, tapi mereka juga PK. Gak cuma nyari bahan gibah, tapi juga ngasih kritik yang, walaupun pedes, niatnya biar semua pihak bisa introspeksi. Karena di era digital kayak sekarang, satu video rusuh bisa ngerusak reputasi bertahun-tahun. Bottom line? Gue rasa sih, kita semua bisa sepakat, ormas itu idealnya bukan alat buat pamer kekuatan atau ajang adu ego. Harusnya jadi penyejuk di tengah masyarakat, bukan malah jadi pemicu keributan. Gak keren loh, kalau yang harusnya jaga keamanan malah bikin warga lari tunggang langgang. Ini bukan zaman premanisme, bro. Ini era digital di mana semua mata bisa ngelihat dan semua jari bisa komentar. Ribut-ribut di jalan cuma nunjukin satu hal, kurang dewasanya cara berorganisasi. Kayak, kenapa sih nggak diselesaikan dengan komunikasi? Kenapa harus nunggu chaos dulu baru sadar? Ormas zaman sekarang kudu upgraded mindset, bukan cuma soal atribut dan massa, tapi soal dampak dan kontribusi. Mending energi yang ada dipakai buat bangun komunitas yang positif dan inklusif. Bikin kegiatan sosial, bantu warga, edukasi anak muda soal cinta tanah air, itu baru keren. Bikin program santunan, gotong royong, pelatihan kerja, atau edukasi digital. Karena jujur aja, generasi sekarang lebih respect sama aksi nyata daripada gaya sangar di jalan. Dan ingat, zaman sekarang semua kejadian bisa viral dalam hitungan detik. Sekali lo bikin rusuh, reputasi lo bisa rusak. Dan itu susah banget buat dibalikin. Ormas yang seharusnya jadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat, malah jadi trending topik karena kerusuhan. Ceringe banget, gak sih? Jadi yuk, jangan kebanyakan gengsi, tapi lebihin aksi yang berdampak. Jangan cuma kuat di lapangan, tapi juga harus kuat di akal dan hati. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa jadi warga C62 yang cerdas, bukan yang barbar ya, gengs. Kalau mau keren, kerenlah karena lo bikin perubahan, bukan karena lo bikin kekacauan. Jadi intinya gini, bro, kalau lo tergabung dalam organisasi apapun, ingat satu hal, kekuatan sejati itu bukan soal siapa paling sangar, tapi siapa paling berkontribusi. Di zaman serba terbuka kayak sekarang, yang keren tuh bukan yang viral karena rusuh, tapi yang viral karena bikin dampak positif. So, yuk bareng-bareng jadi bagian dari perubahan. Karena jadi warga ke-62 tuh harusnya bangga, bukan bikin orang takut. Like, share, dan komen kalau lo setuju, dan jangan lupa, pikir dulu sebelum aksi, karena dunia ngelihat, dan internet nggak punya tombol undo.